رمضان شهر الصيام وجعل رمضان شهر القيام فيه تفتح الجنان وتغلق النيران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kasih kabar gembira buat kita, orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah, orang-orang yang qiyamul lail, salat tarawih, orang-orang yang puasa Ramadan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan dalam sabdanya, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jadi shoma dan qoma itu satu paket. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan mengharap, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Begitupun orang yang qiyamul lail, malamnya salat tarawih, salat witir dan salat lainnya, dengan penuh keimanan dan mengharap kepada Allah, maka pun dosanya diampuni yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil kesempatan di saat kita berpuasa, kita punya senjata. Senjatanya orang yang puasa itu doa mustajab. Ketika kita puasa sampai berbuka puasa, ada doa kita yang tak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang puasa itu mustajab. Maka manfaatkan di saat kita menjelang berbuka. Kita menjelang berbuka, kita baca tuh, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Kalau rame-rame fa'fu anna ya karim 3 kali. Itu doa kita baca juga di saat tarawih tadi itu. Doa yang kita baca itu yasluhu min amrid dunya wal akhirah. Bisa memperbaiki urusan dunia dan akhirat kita. Udah di-cover lewat doa itu. Urusan dunia kita, urusan akhirat kita udah ter-cover lewat doa itu. Udah tercukupi lewat doa itu. Kenapa dalam doa itu kita minta ridha wal jannah, ridhanya Allah dan surganya Allah. Kalau Allah udah ridha, urusan dunia gampang semuanya, dipermudah oleh Allah. Di akhirat pun ya, wa na'udzubika min syakhatika wan nar, berlindung kepada Allah dari siksa api neraka, dijauhkan dari siksa api neraka. Itu pun hajat kita di akhirat nanti, pengen selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sudah terpenuhi dari doa itu. Mulai itu maghrib bunyi beduk, kemudian azan. Begitu azan, ya, apa doa makan ketika kita buka puasa? Apa doanya? Tetap doanya Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Itu Allahumma lakasumtu belakangan. Udah selesai makan, udah selesai minum, ya, baru baca alhamdulillah, baru baca Allahumma lakasumtu. Terkadang Allahumma lakasumtu belum makan, belum buka, belum minum, udah baca Allahumma lakasumtu. Salah tempat. Ya, Allahumma lakasumtu letaknya ntar udah kelar makan. Ya, lupa tuh Allahumma barik lana, lupa tuh. Yang ingat Allahumma lakasumtu. Ya, padahal Allahumma barik lana nggak pernah diganti, mau puasa nggak puasa, doa makan tetap Allahumma barik lana, nggak bakal diganti itu.
Kemudian di saat itu buka, ada doa lagi yang diajarin Nabi. Ma min muslimin yasumu wa yaqulu 'inda iftarihi, tidaklah seorang muslim dia puasa dan tatkala dia buka, wa yaqulu 'inda iftarihi, tatkala dia buka dia baca doa ini. Apa doa ini dari Nabi? Ya azimu ya azimu ilahi la ilaha ghairuka ighfir dzambal azima fa innahu la yaghfir dzambal azima illa al azim. Itu doanya segitu doang. Apa kata baginda Rasul? Illa kharaja min dunubi kayauma waladathu ummuh. Kalau dia baca itu, habis dicicipin korma, habis diminum, dibaca doa itu, ya. Kharaja min dunubi kayauma waladathu ummuh. Otomatis dari ujung palanya ke ujung kaki keluar seluruh dosanya. Di situ di hadis tadi disebutkan dosa besar atau dosa kecil. Pokoknya keluar seluruh dosa-dosanya. Kayauma waladat hukummu, dia dirinya seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, tidak punya dosa. Bayi kan tidak ada dosa. Maka beruntung orang yang baca itu. Ya azimu ya azimu ilahi la ilaha ghairuka ighfir dzambal azima fa innahu la yaghfir dzambal azima illa al azim. Segitu doang tuh. Itu di saat buka waktu mustajab zaman enggak. Pak Ustaz kok mintanya ampunan dulu? Kalau kita minta ampunan, kemudian dosa kita habis. Begitu dosa kita habis, kita minta lagi doa kepada Allah. Seluruh doa kita dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Kita lagi dalam keadaan tidak punya dosa. Orang yang dalam keadaan tidak ada dosanya bermunajat berdoa kepada Allah, doanya langsung diterima oleh Allah. Tentu dengan cara doa, ada salawatnya, ada hamdalahnya. Masuk kita sholat tarawih, ya dapat ampunan. Ntar malam kita sahur. Apa yang disuruh Nabi, apa yang disuruh Allah dalam Al-Quran tatkala kita sahur. Kita tahu sahur makan aja, minum aja, tahu doang. Padahal di saat sahur waktu mustajab buat antum doa. Waktu mustajab di situ ada ampunan Allah yang Allah tawarin buat umat Nabi Muhammad. Ya, di Quran, wa bil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar, para sahabat Nabi beristighfar. Di ayat lain surah Al-Imran ayat 17, was-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Itu disebutin orang-orang yang sabar menahan hawa nafsunya puasa Ramadan. Was-sadiqina orang-orang yang berlaku benar, jujur. Wal qanitina orang-orang yang taat, jalanin perintah Allah, waktunya puasa-puasa, waktunya salat-salat, waktunya zakat-zakat, dipuji oleh Allah. Wal munfiqina orang yang berinfak pun dipuji oleh Allah. Yang terakhir wal mustaghfirina bil ashar, orang yang waktu sahurnya beristighfar. Waktu sahur dia istighfar. Yuk sama-sama kita istighfar, wahai suamiku, wahai istriku, wahai anakku. Kita istighfar dulu sebelum sahur. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Baru baca Allahumma barik lana, baru makan untuk sahur. Nawaitu akan tulis sahur setelah istighfar. Habib Soleh Tanggul istighfarnya bisa sahur apa? Astaghfirullah rabbal waraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal waraya, astaghfirullah minal khataya. Boleh masukin sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi. Sekali aja udah baca. Rame-rame tuh sama anak sama istri sama keluarga. Di saat itu turun rahmat Allah, ampunan dari Allah. Kenapa? Waktu yang paling afdal ketika istighfar di waktu sahur. Kenapa? Ada perintahnya dalam Al-Quran. Wal mustaghfirina bil ashar. Di ayat lain, ya, mereka beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi orang yang enggak istighfar. Di situ ada ampunan Allah. Masukin doa di situ.
diampuni oleh Allah, habis istighfar masukin doa gitu. Mau punya hajat apa, sebutin hajatnya. Itu jarang dilakukan orang. Ustaz, dulu saya nggak tahu, baru gini hari saya tahu, amalin. Karena kesempatan nggak datang 2 kali, belum tentu ketemu lagi Ramadan berikutnya, belum tentu. Kemudian Pak Ustaz, kata orang perempuan, enak betul orang kaki, puasanya bisa pol 1 bulan nggak kalah-kalah. Kita orang perempuan pasti kalah. Ada menstruasi, ada haid, ada nifas. Ya, kadang-kadang kita kalah 7 kata ibu-ibu, kadang-kadang kita kalah 15. Ya. Ada solusinya dari Nabi. Ibu tetap dapat pahala 1 bulan. Begitu ibu dapat haid, nggak usah ngedumel. Bilang alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzambin. Itu doanya orang yang haid. Begitu dapat haid di hari pertama, alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzambin. Rontok dosanya dari ujung kepala ke ujung kaki. Rontok dosanya perempuan kalau dia haid, diterima takdir Allah. Kemudian waktu buka, kan dia punya makanan, di atas makanannya dikasih orang lain. Entah anaknya, entah suaminya, entah orang lain dikasih di atas makanan dia. Orang lain makan makanan dia, dia dapat pahala puasa tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi kalau dia lagi haid dikasih makanannya ke orang lain, maka sama dia full 30 hari 1 bulan. Tapi wajib qadha, tetap wajib qadha, dibayar di hari yang lain. Tapi pahalanya nggak kurang, sama pahalanya orang laki. Seperti puasa 1 bulan penuh. Kenapa? Di saat dia haid, makanannya, minumannya dikasih orang lain. Ini tolong minum minuman saya, biar saya dapat pahala puasa. Diminum sama anaknya, diminum sama suaminya, diminum sama orang lain. Ini tolong makan kurma saya lagi haid, dimakan kurmanya. Walaupun sedikit dicicipin, dia tetap dapat pahala. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri. Siapa yang kasih makan orang yang buka puasa sedikit aja, pahalanya sama seperti dia berpuasa. Ya, kalau gitu Pak Ustaz, saya nggak puasa aja, saya kasih makan aja. Nah, ini baik lagi nih, ingkar namanya nih, ingkar, culas. Ya, kan yang namanya puasa perintah Allah. Ya, dia nggak puasa perempuan karena ada haid. Ya. Fatimatul Batul binti Rasul putri Nabi itu nggak pernah tinggalin sholat tuh. Kenapa disebut Fatimatul Batul binti Rasul? Kenapa disebut Batul? Dia nggak pernah batal-batal, nggak pernah ninggalin sholat. Orang dia nggak haid, ada yang bilang dia haid tapi sebentar, langsung bersih, langsung mandi. Kalau kita, orang kita tunggu 7 hari, paling lama 15 hari. Beliau juga nifas. Sayyidah Fatimah putri Rasul nifas, ngelahirin anak Sina Hasan, Sina Husain. Tapi habis nifas, habis ngelahirin, bersih langsung mandi. Orang kita tunggu 40 hari baru bersih. Nah, ini gak bersih. Fatimah batul binti Rasul, gak pernah ninggalin sholat. Bapak tahu, ibu tahu bagaimana keluarga Rasul Sayyidah Fatimah. Itu waktu sore dia masakan buka puasa. Sore itu, kelar tuh sore jam 5 udah kelar masak tuh. Udah siap 1 piring buat suaminya, 1 piring buat dirinya Sayyidah Fatimah, 1 piring lagi buat anaknya Husain, 1 piring lagi buat anaknya lagi Hasan dan Husain. 2. Masih kecil Hasan dan Husain, kecil. Ya. Sekelar masak jam 5:30 tuh baca tuh asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannata wa a'udzubika minan nar. Tunggu apa tuh? Tunggu buka. Di rumahnya lagi baca itu ada yang ngetok pintu, tok. Assalamualaikum ya ahla baiti Rasulillah. Assalamualaikum wahai keluarga Rasulillah. Siapa di luar? Kata Sayyidah Fatimah, saya orang miskin, minta makan dari pagi belum makan. Yang lagi puasa dari pagi belum makan, miskin ya, emang orang miskin, nggak mampu. Sayyidah Fatimah nggak pakai mikir, makanan jatahnya dia dikasih ke orang miskin. Buka pintunya, dikasih langsung. Orang miskin mau bilang terima kasih atas kebaikannya, Sayyidah Fatimah bilang cukup, ditutup langsung.
Jalan orang miskin. Baca lagi asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah asyhadu jannata wa a'udzubika minan nar. Menjelang maghrib ada yang datang lagi, ketok pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Dengar dari dalam rumah Ali bin Abi Thalib suaminya, ya Fatimah, itu ada tamu tuh, suara anak kecil, ngetok pintu kita. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya anak yatim, gak punya bapak. Anak yatim gak punya bapak. Minta makan. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Fatimah, jatah makanan buka puasa itu kasih dia. Sehingga Fatimah ambil, dikasih. Terima kasih ya Umar, bagimu terima kasih. Ya, girang anak jalan, ditutup pintunya. Baca lagi asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah asyhadu jannata wa a'udzubika minan nar. Kira-kira 5 menit atau 10 menit sebelum maghrib masih ada yang ketok pintu rumahnya. Tak tak tak. Assalamualaikum ya ahla bait Rasulillah. Waalaikumsalam. Rupa-rupanya yang ngetoknya sepertinya 2 orang nih. Sayyidah Fatimah dari dalam rumah nanya, siapa di luar? Kami 2 orang tawanan perang. Kami lapar, belum makan. Kami haus, belum minum. Kami minta makan, kami minta minum. Tidak ada makanan lain di saat itu kecuali makanan jatahnya anaknya Hasan dan Husain. Tidak ada makanan lain. Sayyidah Fatimah nengok suaminya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun melihat istrinya. Tidak ada makanan lain kecuali makanan anaknya. Mau diambil, ntar buka pakai apa tuh anak kedua masih kecil. Ini anak kedua. Ya Ummah, ya Abi, ya Ummi, berikan makanan kami berdua buat mereka berdua. Tuh anak masih kecil. Jatah makanan buka puasanya ikhlas dikasih orang. Kira-kira anak sekarang nih, kira-kira kalau ada makanan sisa belum dimakan sama dia, ada orang minta, kira-kira dikasih ke anak sekarang? Enggak. Makan diumpetin bola meja. Ada enggak? Ibu bapaknya sedih. Ini anak masih kecil, subhanallah, udah mengikhlaskan makanan berbukanya. Dikasih makanan, dikasih minuman. Itu mau mengucapkan terima kasih, ditutup pintunya. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami ngasih ini karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak berharap balasan, kami tidak berharap terima kasih. Tutup jalan. Turun ayat. Malaikat Jibril sampaikan ayat surah Al-Insan ayat 8 ayat 9. Malaikat Jibril baca ayat ini ayat kepada Rasulullah. Apa bunyi ayatnya? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah. Wa yut'imuna at-ta'ama. Mereka memberikan makanan mereka. Ala hubbihi, makanan yang dia cintai, makanan segitu-gitunya, nggak ada makanan lain. Miskinan dikasih orang miskin, wa yatiman dikasih anak yatim, wa asiran dikasih 2 tawanan perang. Sehingga dia berbuka nggak ada apa-apa kecuali air zam-zam doang yang dia punya. Minum air doang bukanya. Nabi nangis meneteskan air mata. Nabi nanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini keluarga siapa? Kok hebat betul, makanan segitu-gitunya dikasihin orang miskin, dikasihin anak yatim, dikasihin 2 tahanan perang. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, ini keluarga putrimu Sayyidah Fatimah, ini keluarga mantumu Ali bin Abi Thalib, ini keluarga cucumu Hasan dan Husain. Rasul meneteskan air mata. Ya. Didikan beliau berhasil. Itu nangis namanya nangis kirang. Didikannya berhasil. Ya. Akhirnya mereka berbuka puasa pakai air doang. Salat maghrib di rumah berjamaah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau habis buka kurma, kemudian beliau dapat sumbuhan makanan dari sahabat-sahabatnya yang kaya, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Utsman bin Affan, dan lain-lainnya, dapat suguhan makanan yang enak-enak. Rasulullah suruh bawain.
ke rumah putriku. Ya, mereka belum makan, belum buka, baru makan, minum air zam-zam doang. Dibawain tuh, diketok pintunya, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari dalam rumah gimana? Ada yang ketok pintu lagi. Itu udah nggak ada makanan. Apa yang mesti kita kasih? Ya, kalau nggak ada makanan, apa dah kasih baju kayak apa kayak. Begitu dibuka, siapa di luar? Kami sahabat Rasulullah. Ya, kami bawa makanan dari Rasulullah SAW buat keluarga ini. Subhanallah. Dikasih spontan, ngasih makanan sepiring, ya dapatnya senampan gede. Subhanallah. Makanannya yang luar biasa. Kenapa? Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya kontan. Kenapa? Karena dia punya sedekah spontan, maka balasannya kontan. Sedekahnya spontan, balasannya kontan dari Allah. Dipuji, nggak ada tuh disebut di Quran keluarga wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, kecuali keluarganya Rasulullah SAW. Itu sebutan yang luar biasa. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa ngasih makan orang-orang yang berpuasa. Jadi ibu bapak sekali-kali jangan dalam satu bulan kita nggak pernah ngasih makan orang yang puasa, minimal air. Gitu nih, buka puasa di masjid, ya. Kalau bisa nih, biar tertib, biar kita dapat pahala, kita dapat air masing-masing, dapat minuman di masjid. Nah, kita kasih yang di sebelah kita. Nih, kalau minum air aneh, yang di sebelah kita juga, kalau gitu ente juga minum air aneh. Tukeran, dapat tuh pahala tuh, biasain begitu tuh. Biasain kan nggak dari kita, udah dijatah gitu. Ini udah jatah kita, sebenarnya segelas-gelas di masjid udah dijatahin. Kita ngomong sama sebelah kita, tolong nih, kormaannya itu yang makan. Nah, ada dia kormaannya, kormaannya juga ente yang makan. Dapat pahala ngasih makan orang berpuasa, double pahalanya dia. Pahala puasanya dia tetap, dia ngasih orang lain dapat pahala lagi. Itu hebatnya. Itu biasain begitu. Ya, biasanya begitu kita ngasih orang pun ngasih kita balas. Tahabu, orang yang saling menghadiahkan, orang yang saling memberi, saling dicintai dan saling mencintai. Mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini Allah berikan kita pahala dan kita bisa tiru apa yang kita pernah dengar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.